Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat kita mengikuti Rukol sesi 2 pada sore ini, yaitu kita melaksanakan praktek. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah berlatih berkelompok, dan pada sesi kedua ini kita langsung mempraktekkan apa yang sudah kita diskusikan di hari Jumat. Bapak Ibu, pada kesempatan ini nanti kita berikan kesempatan ke masing-masing kelompok untuk melakukan prakteknya. Kemudian kelompok yang lain mengamati, mendengarkan, kemudian mengetahui apa kira-kira isi dari coaching dari kelompok yang sedang praktek. Nanti begitu selesai kelompok satu misalnya habis praktek, nanti diberikan pertanyaan kepada mereka, yang bertanya adalah masing-masing anggota. Begitu seterusnya. Jadi kesempatan setiap anggota kelompok waktunya 15 menit. Karena kita ada 5 kelompok, jadi 5 kali 15 ada 70 orang. Ya, walaupun diberikan nanti kita hanya 2 JP 90 menit, nanti kita usahakan tepat waktu. Kalau nanti agak lebih nggak masalah, makanya saya beli tadi 15 menit. Ya, jadi masing-masing kelompok maksimum itu udah termasuk nanti pertanyaan dari kelompok lain 15 menit per kelompok. Kira-kira itu petunjuk Bapak Ibu. Mari kita memulai ya. Di dalam setiap kelompok nanti perannya bergantian. Siapa yang duluan jadi coach, baru coaching, kemudian setelah itu gantian jadi coach jadi coaching jadi coach. Itu tolong Ibu Mary bawa dalam doa. Supaya kegiatan kita ini memperoleh keberkahan, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bu Mary. Selanjutnya kita foto bersama. Foto bersama. Selanjutnya foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang oke, lanjut kita ke kelompok 2 aja. Ibu Santi sama Ibu Fauzia. Kami silakan, Bu. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang juga buat teman sekalian. Bu Fauzia, saya jadi coach ya Bu ya. Ibu coach saya ya Bu. Oke Bu. Oke, kita mulai Bu. Silakan Bu Fauzia. Horas Bu Santi. Horas Bu Fauzia, ada apa Bu? Kok agak lain saya lihat Ibu hari ini? Benar Bu, ada sedikit masalah Bu. Oh, apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya Ibu? Begini Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas dan ternyata pengawas melaporkan kepada kepala sekolah bahwa saya tidak menggunakan buku teks pelajaran sehingga saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah Bu. Padahal menurut saya yang saya lakukan tidak melenceng loh dari kurikulum Bu. Oh, begitu. Saya baru tahu loh Ibu seperti itu. Sabar ya Bu, mungkin ada maksud yang baik di balik ini semua. Iya sih Bu. Menurut Ibu, apa yang paling penting dari yang Ibu lakukan saat ini?
Kalau menurut saya, yang paling penting itu adalah mengajar dengan baik, Bu. Bagaimana memberikan pelajaran yang baik kepada murid-murid saya. Kemudian pembelajaran itu mudah dipahami, menarik, dan dapat membuat mereka lebih senang gitu, Bu. Misalnya dengan membuat gambar-gambar dan warna-warna yang menarik. Kan lebih mudah dipahami ya, Bu ya? Iya Bu Fauzia, memang benar. Apalagi murid-murid sekarang, mereka kadang-kadang lebih paham teknologi daripada kita loh Bu. Jadi menurut Ibu, bagaimana solusi dari Ibu untuk mengatasi masalah Ibu? Kalau dari saya sih Bu, pertama saya ingin menjelaskan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa apa yang saya lakukan tidak menyalahi kurikulum. Saya ingin meyakinkan Bapak Kepala Sekolah bahwa apa yang saya lakukan dalam menyampaikan materi pembelajaran hanya untuk mempermudah anak-anak dalam memahami materi yang saya berikan. Seperti yang sudah kita pelajari di pendidikan guru penggerak, Bu, yaitu nilai dan peran kita sebagai guru. Jadi, sudah sejauh mana usaha yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu? Menurut saya sih Bu, masih di skala 5 Bu, karena saya masih menggunakan buku, karena dalam penggunaan buku teks, saya hanya menyuruh siswa membawanya sebagai referensi untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku tersebut, Bu. Itu sudah bagus Bu, minimal ada keinginan Ibu untuk menyuruh siswa membawa buku teks. Karena jika Ibu tidak membuka buku teks tersebut, Bu, murid-murid nanti juga tidak akan membawanya. Atau ketika mereka membawanya, ya jadi memberat-beratkan buku mereka saja, Bu. Iya ya, Bu. Jadi sekarang strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah Ibu ini? Menurut saya yang pertama nanti saya akan menggunakan buku teks Bu dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu nanti saya akan menemui Bapak Pengawas karena mungkin dari saya melakukan supervisi kemarin Bapak Pengawas mungkin ada yang perbuatan saya menyinggung Bapak Pengawas, saya akan meminta maaf kepada Bapak Pengawas, Bu. Kapan Ibu akan menindaklanjuti rencana Ibu ini? Rencananya Bu, mulai besok saya akan mengambil soal-soal latihan dari buku Bu. Kemudian untuk menemui Bapak Kepala Sekolah sekitar 2 hari lagi Bu. Karena Bapak Kepala Sekolah sekarang ini kan sedang repot ya Bu ya, banyak rapat-rapat. Dan untuk pengawas, minggu depan pengawas akan kembali ke sekolah kita. Jadi nanti di situ saya akan menjumpai Bapak Pengawas Bu. Jadi, apa komitmen Ibu Fauzia selanjutnya? Saya akan tetap memberikan pembelajaran yang baik untuk murid saya, pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang mudah dimengerti oleh murid-murid saya. Kemudian saya juga akan menggunakan buku teks sebagai bahan ajar untuk mengerjakan tugas-tugas anak-anak di rumah dan mengerjakan latihan. Saya tetap akan membangun komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dan juga terutama dengan Bapak Pengawas. Karena saya tahu pengalaman Bapak Pengawas itu sudah banyak di dunia pendidikan, terutama dalam hal memberikan pembelajaran kepada murid. Benar Bu, dan yang akan Ibu lakukan ini sudah sangat bagus Bu. Semangat ya Bu, saya yakin dengan penjelasan dan komitmen Ibu, Bapak Pengawas akan mengerti Bu. Baik Bu Santi, terima kasih ya Bu Santi untuk diskusi singkat ini. Terima kasih loh sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Nih kebetulan saya mau masuk Bu, saya masuk dulu ya Bu ya. Sama-sama Ibu Fauzia. Iya, saya juga mau masuk ke kelas 7 juga Bu. Bye-bye. Bye-bye Bu. Oke, sekarang kita gantian ya Bu Santi. Ya Bu. Oke Bu, silahkan. Selamat siang Bu Fauzia. Apa kabar? Selamat siang Bu Santi. Baik Bu, Bu Santi apa kabar? Baik juga Bu, tapi sedikit galau Bu. Bu Fauzia, apa ada waktu ini Bu?
Oh, tentu saja, Bu. Ada hal apa ya, Bu? Ini Bu, saya sedikit agak galau dan butuh seseorang yang saya ajak untuk bicara. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya, Bu? Tentu saja, Bu Santi. Memangnya setelah kita berdiskusi atau berbincang-bincang, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Iya, Bu. Saya ingin nanti setelah berbincang dengan Ibu, saya menemukan ide atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Tentu saja boleh, Bu. Malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu nih, apa ya permasalahan Ibu? Iya, Bu. Permasalahan saya ini terjadi di kelas saya, Bu, terhadap murid kelas saya, Bu. Begitu ya dengan murid Ibu ya. Kalau boleh tahu permasalahan seperti apa yang terjadi dengan murid Ibu? Begini, Bu, dalam kelas saya terdapat beberapa murid yang perilakunya mengganggu kenyamanan murid lainnya, Bu, karena sering melakukan pembulian verbal kepada teman-temannya. Begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, apa penyebab dari beberapa murid Ibu itu melakukan pembulian verbal kepada teman-temannya? Sepertinya ada beberapa faktor, Ibu, yang menyebabkan beberapa murid sering melakukan itu. Oke, ada beberapa faktor yang menyebabkannya ya, Bu. Faktor apa saja yang menyebabkan hal itu, Bu? Sudah saya tanyakan kepada murid-murid saya tersebut, Bu. Ada yang menjawab karena iseng, karena marah kepada temannya, dan ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Berarti karena ada yang iseng, ada yang karena marah, dan ada yang diperlakukan tidak adil. Jika diibaratkan ini, Bu, dari skala 1 sampai 10, menurut Bu Santi, murid Ibu ada di skala berapa ya, Bu? Sepertinya ada di skala 5, Bu. Karena mereka masih sering saling mengejek, bahkan menghina yang mengarahkan mereka melakukan pembulian verbal, Bu. Jadi, Ibu ingin murid Ibu ke depannya berada di skala berapa, Bu? Saya ingin mereka setidaknya ada di skala 8, Bu. Skala 8 ya, Bu. Sebenarnya seberapa besar harapan Bu Santi terhadap murid Ibu tersebut dalam memperbaiki tingkah lakunya? Harapan saya setidaknya anak-anak yang ada di dalam kelas saya bisa saling menghormati, saling peduli, serta memiliki rasa kasih sayang antar teman. Tidak saling membuli yang akhirnya membuat mereka saling membenci. Iya ya, Bu. Paling tidak mereka memiliki rasa empati begitu ya, Bu. Baik, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasinya? Begini ya, Bu, setelah saya pikiri, ada beberapa hal yang akan saya lakukan, Bu. Yang pertama, itu membuat keyakinan kelas. Baru, Bu, memberikan edukasi bahwa pembulian misalnya melalui referensi video dari YouTube dan menerapkan KSE dalam pembelajaran yang saya lakukan. Baik, Bu Santi, menurut saya rencana Ibu sangat bagus sekali dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan KSE seperti itu ya, Bu ya. Kalau boleh tahu ini, Bu, KSE seperti apa yang akan Ibu terapkan atau Ibu integrasikan dalam pembelajaran Ibu? Misalnya kesadaran diri, Bu. Sering memberikan arahan kepada mereka setiap pagi sebelum memulai pembelajaran dengan melakukan teknik stop dan sering melatih keterampilan berelasi mereka dengan sering melakukan diskusi serta melakukan pendekatan personal kepada mereka agar mereka lebih bersikap terbuka dan mereka merasa diperlakukan sama atau adil sehingga tercipta lingkungan kelas yang bersahabat, nyaman, dan aman, Bu. Wah, bagus sekali Bu Santi. Dengan menerapkan KSE, diantaranya kesadaran diri dan keterampilan berelasi, akan menimbulkan rasa hormat dan saling menyayangi ya, Bu? Iya, Bu. Baik, Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Tentunya secepatnya lah, Bu. Saya lakukan, Bu. Supaya perilaku anak didik saya itu berubah menjadi lebih baik. Tidak ada lagi yang mengarah kepada pembulian verbal, Bu. Oh, luar biasa, Bu. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Maksud saya, apa yang akan Ibu terapkan nanti?
Tentunya Bu, saya akan mengingatkan keyakinan kelas yang telah kami sepakati secara terus-menerus. Terutama saya akan konsisten dalam menerapkan KSE sampai terlihat perubahan yang terjadi pada murid-murid saya, Bu. Oh iya ya Bu. Terus siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Tentunya kepala sekolah, guru yang masuk mengajar di kelas saya, terutama Bu, guru agama dan guru BK, Bu. Iya Bu, saling berkolaborasi ya Bu ya, untuk hasil yang lebih baik. Oke Ibu, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk ke depan? Oh ya Bu, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan murid-murid saya, juga dengan para rekan guru, dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid-murid saya. Bagus sekali rencana Bu Santi, saya sangat mengapresiasi. Baik Bu Santi, dari perbincangan kita ini apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang saya simpulkan, yang pertama adalah mengubah perilaku murid saya. Maka saya akan melakukan komunikasi yang baik dengan murid-murid saya, mengingatkan mereka tentang bahaya melakukan pembulian, serta selalu mengingatkan mereka untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan selalu mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran serta berkolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat. Berarti untuk kedepannya agar murid memiliki perilaku yang baik dan tidak melakukan pembulian, Ibu akan selalu mengingatkan mereka kepada keyakinan kelas, berkolaborasi dengan rekan sejawat, menjalin komunikasi yang baik dengan murid, dan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran. Wah, keren sekali ya Bu Santi. Salut saya dengan Ibu. Baik Bu Santi, yang telah kita lakukan, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Bu, saya lega sekali Bu dan saya tidak galau lagi karena telah berbincang dengan Ibu sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari saya sendiri atas masalah yang saya hadapi. Syukurlah kalau begitu Bu Santi, saya juga bahagia mendengarnya. Menurut saya Bu Santi perbincangan kita ini sungguh luar biasa dan saya percaya Bu Santi bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan. Semangat ya Bu Santi. Ya Bu, mudah-mudahan saya bisa lebih semangat lagi untuk membimbing murid-murid saya. Baiklah Bu Santi, apakah ada hal lain yang masih ingin Ibu bicarakan Bu? Saya rasa sudah cukup Bu, makasih banyak ya Bu Fauzia atas waktunya sudah mau mendengarkan saya. Sama-sama Bu Santi, saya juga senang bisa berbagi dengan Ibu. Saya nggak sabar loh ingin mendengar cerita Ibu berikutnya. Oke Bu Santi, kebetulan saya juga mau masuk. Saya permisi dulu ya Bu. Ya Bu, selamat siang Bu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa Bu Santi. Bye-bye. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu kita lihat dan kita dengar bersama dari kelompok 2. Ya, jadi sudah mengambil peran sebagai coaching karena di dalam coaching ini yang berperan adalah coaching. Jadi sudah bertukar peran, masing-masing mengambil perannya sebagai coaching. Kesempatan pertama kami berikan dulu kepada rekan saya, Bapak Ibu pengajar praktek. Kami mulai dari Ibu Gultom dulu, silakan Bu Gultom. Ada yang disampaikan masukan-masukan setelah kita menyaksikan persentase kelompok. Iya, silakan Bu. Bapak Martinus dan rekan-rekan CGP. Nah, tadi saya sudah mengikuti walaupun tidak secara full. Jadi saya rasa sudah menggali ya. Menggali dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi inti coaching itu ya kita bukan memberikan solusi. Ya, yang sebagai coach itu ya atau sebagai kita ya sebagai coach itu kita tidak memberikan solusi. Tetapi ya yang kita ajak coaching itulah nanti akan menemukan akhirnya solusi dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kalau boleh sih
kata-kata kira-kira itu dihindari karena akan membuat artinya seperti abu-abu gitu. Jadi kata-kata kira-kira Bu, kira-kira Pak, apa yang sudah dilakukan itu perkataan kira-kira itu dihindari dalam proses coaching seperti itu sih. Tapi overall ya sudah bagus saya rasa para CGP untuk melakukan proses coaching ini sudah menggali ya dari pertanyaan-pertanyaan. Banyak bertanya maka akan banyak ya mendapatkan solusi-solusi. Seperti itu. Demikian dari saya, Pak. Baik, terima kasih Bu Gultom, masukan-masukan kepada rekan kita CGP. Selanjutnya kepada Pak Ambarita, silakan Pak Ambarita. Halo Pak Martinus, jelas Ya. suara saya Pak? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Saya ikuti dari tadi para JGP saling coaching dan gantian kemudian. Nah, yang menarik bagi saya ini dari pengalaman pembekalan PP dulu, justru kami dihindari berbicara tentang level motivasi, memang betul itu sangat perlu menjadi target. Karena tadi saya lihat hampir setiap CGP berbicara kira-kira murid ibu sudah level berapa. Nah, ketika itu level belajar, level motivasi bagus sebagai target. Nah, tapi bagi pengalaman kemarin dan yang saya alami juga di sekolah, dan saya yakin Bapak Ibu guru mungkin ada panduan yang membuatnya terarah ke sana mungkin. Sebaiknya nggak harus fokus ke level 1 sampai 10 dan lain-lain. Biarlah level itu menjadi target tanpa harus disebut. Prosesnya lah yang kita perbaiki. Kemudian dari lewat apa? Lewat coach dengan coachingnya. Baru solusi yang terbaik adalah solusi yang muncul dari si coach sendiri. Tapi sekali lagi tolong beri penguatan bahwa coach harus bisa mengarahkan. Ya, saya ya maklum. Nah, ini namanya praktik kan, bagaimana supaya terpenuhi kegiatan kita. Nah, semoga di sekolah kita masing-masing itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau untuk saya memang sesama guru belum menjadi kebiasaan, tapi kalau untuk siswa sudah biasa saya lakukan. Untuk sama guru mungkin belum, karena mungkin ya saya di sekolah hanya saya pelajaran ekonomi, nggak ada guru yang lain. Jadi nggak ada teman untuk saling berbagi. Kami biasanya coachnya berkelompok, itu pun karena ada evaluasi setiap semester, 2 kali dalam semester. Nah, itu mungkin. Yang biasa mungkin saya lakukan ketika saya wali kelas adalah dengan orang tua. Itu yang paling enak. Sekaligus dipadukan dengan segitiga restitusi. Jadi alur turutnya dapat, segitiga restitusinya dapat. Sangat asik. Jadi yang awalnya pengalaman kemarin, yang awalnya orang tua sudah ngotot marah karena anaknya gini-gini, di-judge gini-gini, karena saya pakai ini sebagai wakil kepala sekolah, oh iya ya, berarti kami yang salah, akhirnya mereka sendiri yang mencari solusinya, kita nggak usah repot. Nah, itu. Bahkan mereka sendiri yang buat komitmennya untuk anaknya sendiri. Itu pengalaman saya Pak Martinus, terima kasih Pak, semoga para CGP kita tetap semangat dan membuat yang terbaik untuk coaching ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih baik Ibu Gultom dan Pak Ambarita sebagai rekan saya dan juga yang sudah memberi masukan-masukan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dievaluasi oleh rekan-rekan CGP ya. Terutama tadi masukan-masukan yang disampaikan oleh Ibu Gultom itu menghindari kata-kata yang tidak pasti, yang kata-kata yang nggak ilmiah lah istilahnya ya. Itu kira-kira. Yang penting Bapak Ibu yang kita garis bawahi ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ambarita tadi juga, ini di coach ini kan yang memegang peranan kan coach. Si coach dia punya masalah dan ada rencananya mau berubah, tapi menguatkannya itu disitulah dia makanya dia curhat sama situasi. Nah, Bapak Ibu dari kelompok 1 tadi kita udah catat ya apa permasalahan kita dari masalah-masalah coach ya, si coach ini ya. Kelompok 1 coachnya ini nilai siswa di bawah KKM. Nah, kemudian cara belajar mengajar guru ya,
kurang memanfaatkan sarana. Nah, itu keluhan-keluhan peran coach ya, coach di kelompok 1. Di kelompok 2 ini supervisi akademik. Supervisi akademik, kepala sekolah melakukan supervisi dan kurang puas kepala sekolah sehingga si guru tidak enak perasaan karena udah ditegur tidak menggunakan buku teks. Begitu juga di kelompok 2 coachingnya itu murid banyak yang membuli, mengganggu teman-teman. Kelompok 3 ini supervisi juga ya tidak puas sekolah dan si yang bersangkutan kurang senang yang akibat supervisinya karena tidak menggunakan beberapa media pembelajaran. Kemudian juga si coach 2 tentang supervisi oleh kepala sekolah juga ya tentang juga ini buku teks ya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kelompok 4 ini permasalahan psikoci, siswa kurang semangat belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang keduanya, murid tidak bisa membedakan atau tidak mengenal huruf, terutama di kelas 1 SD. Di kelompok 5 ini kita lihat dari psikoci pertama, materi tidak dapat diikuti oleh siswa. Materi-materi terutama dalam materi KPK dan PPD. Nah, kemudian di kedua, psikoci 2, terjadi dalam kelas mengalami kesulitan menerima pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah, itu permasalahannya, permasalahan psikoci. Jadi apa yang kita saksikan tadi, mereka punya permasalahan ini, menyampaikannya kepada psikoc, lalu psikoc menggali apa potensi yang ada, apa rencana yang ada dalam diri psikoci atas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga meyakinkan psikoci itu bisa berhasil melakukan dengan cara-caranya sendiri. Itulah kira-kira hasil evaluasi kita, Bapak Ibu.